Shalom, jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah pada hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan yang baik kepada kami. Bapa yang di surga, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadikan berkat bagi jemaat-Mu yang menyaksikannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari surat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak, Ibu yang sudah bisa mengemudi mobil, yang pernah melakukan perjalanan jauh, pernah mengalami yang namanya pecah ban. Atau setidak-tidaknya kita pernah menyaksikan orang yang mengalami pecah ban di dalam perjalanan yang jauh itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang harus dilakukan ketika mengalami pecah ban itu? Yang pertama-tama harus dilakukan seperti firman Tuhan tadi yang kita baca adalah menguasai diri supaya kita menjadi tenang dan kemudian kita dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita yang jauh, yang masih jauh ini, mungkin kita juga akan mengalami yang namanya pecah ban. Bisa saja kejadian yang luar biasa. Salah satunya misalkan ditinggal orang yang paling kita kasihi, kemudian mengalami kebangkrutan, atau kehidupan yang begitu membuat goncang iman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pecah ban dalam kehidupan kita itu, perjalanan hidup kita itu? Kalau kita mengalami pecah ban di dalam perjalanan, setidaknya ada 5 hal. Ya, yang pertama tadi adalah menguasai diri supaya bisa tenang dan kita bisa berdoa. Nah, tindakan yang harus dilakukan kelima hal itu adalah 1. Hindari pengereman mendadak. Ya, ketika kita mengalami pecah ban, jangan tiba-tiba ngerem. Kita panik, kita rem. Apa yang terjadi? Mobil bisa saja terguling, terpelanting. Atau tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, tetap selalu pegang kendali. Pegang kemudi, arahkan pada jalan yang lurus supaya tidak bergoncang atau terpelanting. Yang ketiga, nyalakan lampu hazard atau lampu peringatan, kedip-kedip segitiga itu ya. Dan kemudian perhatikan kendaraan di sekitar, apakah ada yang masih berjalan kencang dan sebagainya, kita perhatikan. Yang keempat, kurangi kecepatan secara perlahan. Setelah itu yang kelima, yang terakhir, kita menepi dan berhenti di bahu jalan. Nah, kelima hal ini tadi menjadi pelajaran di dalam perjalanan hidup kita. Loh, apa hubungannya perjalanan hidup kita dengan pecah ban? Perjalanan seperti naik mobil dan sebagainya.
kita bisa belajar dari kelima hal tadi. Yang pertama, ketika kita mengalami kejadian yang dahsyat, yang mengguncangkan iman kita, satu, tadi kita tetap menguasai diri, jadi tenang, firman Tuhan katakan supaya kita bisa berdoa. Dan kita lakukan 5 tindakan tadi. Jangan melakukan pengeriman mendadak. Banyak orang yang panik kemudian melakukan pengeriman mendadak di dalam perjalanan hidupnya. Ketika mengalami kebangkrutan, panik, putus asa. Ya, pengeriman mendadak itu bisa dikatakan bisa putus asa, tidak mau melakukan apapun, hidupnya terhenti. Dia bisa stres, bisa bunuh diri, dan sebagainya. Itu yang dikatakan mengerem mendadak. Kemudian yang kedua, kita harus tetap memegang kendali kemudi. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menjadi kemudi Tuhan? Tuhanlah kemudi kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami yang namanya pecah ban dalam perjalanan hidup kita, goncangan hidup yang luar biasa, pegang kendali, yaitu tetap berpegang pada Tuhan. Dan kita berjalan pada jalan yang lurus. Yang ketiga, nyalakan lampu hazard. Artinya, dalam pengalaman yang mengguncangkan iman kita, kita berikan tanda peringatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menceritakan kondisi kita kepada orang yang kita percaya. Kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita dan memperhatikan keadaan sekitar. Bahwa kita sedang mengalami goncangan, kita sedang mengalami hal musibah yang luar biasa. Sehingga orang lain tidak mengejek, menghina, atau mempengaruhi kehidupan kita. Karena tidak tahu apa yang terjadi dengan perjalanan hidup kita. Tidak tahu apa yang terjadi dengan kendaraan yang kita tumpangi saat ini sedang mengalami pecah ban. Kita berikan peringatan-peringatan dan kita perhatikan keadaan sekitar supaya kita bisa aman. Yang keempat, kurangi kecepatan. Ketika kita mengalami goncangan hidup, janganlah kita tetap terus berjalan kencang sehingga kita kurang waspada dan akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Ketika kita mengalami hal yang semacam itu, kurangi kecepatannya. Kita jalani hidup ini secara perlahan. Kita mencari tempat yang aman. Itu hal yang kelima. Ketika kita sudah berjalan perlahan, kemudian kita menepi, berhenti di bahu jalan. Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami goncangan hidup di dalam perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita mengalami yang namanya pecah ban. Pada akhirnya kita mencoba menepi, berhenti, merefleksi diri. Kenapa bisa mengalami yang namanya pecah ban? Apakah kita tidak mengecek dulu kondisi ban? Ataukah kita kurang persiapan di dalam perjalanan hidup kita, gerusa-gerusu dan sebagainya? Kita merenung, kita kembali berefleksi bersama Tuhan, kita mengingat, memperhatikan kehidupan kita, dan kita memulai perjalanan yang baru dengan lebih baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua apabila kita mengalami yang namanya pecah ban di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita menjadi lebih siap di dalam menghadapi jika sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, yang menasehatkan kami, supaya kami memegang kelima hal yang sudah Tuhan ajarkan.
Tetapi yang pertama-tama agar semuanya dapat kami lakukan adalah menguasai diri, menjadi tenang, agar bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.